Halo Tribuners, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar persidangan kasus dugaan peredaran narkotika dengan 6 terdakwa, salah satunya adalah Amar Zoni, di mana dalam sidang tersebut Amar Zoni menjalani sidang secara daring dari Lapas Nusa Kambangan. Dalam sidang itu beragendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam eksepsinya, Amar Zoni meminta untuk dibebaskan karena dakwaan jaksa cacat hukum, sehingga perkara kasus dugaan peredaran narkotika di dalam penjara pun harus dibatalkan. Berikut keterangan dari tim kuasa hukum Amar Zoni di dalam persidangan saat membacakan nota eksepsi atau nota keberatan atau eksepsi di dalam ruang sidang. Amar Zoni kembali menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkotika secara daring, dan persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 13 November 2025. Amar Zoni hadir secara daring, namun hakim, jaksa penuntut umum, JPU, dan tim penasehat hukum dengan tatap muka di pengadilan. Dalam persidangan itu, Amar Zoni yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, John Matias dan Armini Nainggolan membacakan 6 poin nota keberatan atau eksepsi, menanggapi dakwaan JPU. Ucap Armini Nainggolan di dalam ruang sidang. Terhadap terdakwa Muhammad Amr Akbar dalam perkara pidana nomor 632/2025/PN Jakarta Pusat adalah batal demi hukum dan atau dibatalkan demi hukum. 4. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Muhammad Amr Akbar dari tahanan seketika setelah putusan telah diucapkan. 5. Memerintahkan Panitra agar berkas perkara pidana nomor 632/2025/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Muhammad Amr Akbar berikut barang buktinya dikembalikan kepada penuntut umum. 6. Memulihkan nama baik terdakwa Muhammad Amr Akbar. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian nota keberatan atau saksi ini kami ajukan atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini. Kami ucapkan terima kasih. Penuntut umum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati, berdasarkan kronologis tingkat perbuatan ini. Atas kewenangan terdakwa didampingi penasihat hukum dalam acara pemeriksaan berdasarkan nomor 8 tahun 1987 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seseorang yang disangka didakwa melakukan tindak pidana hingga ia diputus, divonis pengadilan. Di dalamnya juga mengatur hak-hak tersangka terdakwa yang wajib dihormati dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang memeriksa agar pemeriksaan dan tersangka dalam berjalan secara adil dan berimbang. Dalam konteks hal atas pendukung KUHP menjamin hak tersangka dan terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam sidang tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 117 pasal 56 ayat 1 KUHP. Pasal 114 KUHP menyatakan dalam hal seorang tersangka melakukan satu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya yang mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkara itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHP. Dan kami kan juga menyampaikan juga kendala-kendala yang kami ada. Karena satu, hubungan komunikasi ini kan sudah jelas ya dibuat dengan undang-undang KUHP. Kami kan harus bebas bicara, mungkin dia dengar, dan ada rahasia juga. Nah itu kami berhubungan itu kayak seluruh dari dia, kemudian operator. Nah bagaimana dijamin, bisa nggak dijamin itu nggak disadap tuh? Karena bukti elektronik jadi ada bukti loh ya. Jadi ini perlu dipertimbangkan karena kemudian kami terlalu setiap mau berhubungan padahal data kami nggak ada, tapi data aja mengajukan permohonan. Ya, yang mulia. Sudah cukup. Cukup kami bermohon. Jadi pada intinya tetap untuk permohonan sidang secara Oke. offline terdapat dihadirkan ya.
seperti yang saya sampaikan yang lalu, kami tidak menutup kemungkinan terhadap apapun. Tapi kita lihat dulu di putusan selah, ya, karena minggu depan masih tanggapan dari penuntut umum dan tanggapan penuntut umum juga keterangan terdakwa belum diperlukan di situ, ya. Untuk putusan selah juga itu adalah hak kami untuk membacakan putusan, jadi belum juga keterangan terdakwa diperlukan, ya. Nanti setelah putusan selah, kalau memang sidangnya harus offline, ya kami akan keluarkan penetapan offline. Kalau tetap online, ya tetap berarti penetapan dengan yang sebelumnya. Karena kita juga tidak tahu kondisi negara Indonesia, ya. Kemarin kita ada kerusuhan, itu pun juga sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diinstruksikan oleh Ketua Pengadilan untuk online karena ada kerusuhan yang lalu itu, ya. Jadi kami belum bisa memastikan sekarang. Kita tunggu dulu sampai dengan putusan selah. Kalau untuk pembuktian memang lebih enak kalau kita mendengar dan melihat secara langsung majelis ini. Tapi kami belum akan mengeluarkan penetapan sekarang. Kita lihat nanti kondisinya seperti apa. Itu ya terdakwa ya. Ya, kami berharap yang mulia memang bijaksana untuk bisa melihat juga dari segala aspek gitu ya mulia, segala aspek dan bisa mengabulkan. Mudah-mudahan yang terbaik supaya kita bisa segera bisa. Oke, kita lihat nanti ya putusan selanjutnya seperti apa gitu ya penasihat hukum ya. Itu ya penasihat hukum ya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan apapun. Kita melihat kondisi dulu, melihat apa urgensi dulu, ya. Masih tanggapan penuntut umum minggu depan, jadi saudara belum urgen juga untuk memberikan keterangan gitu ya. Masih putusan selah, kita lihat dulu putusannya apakah putusan selah atau putusan akhir yang mengakhiri perkara, kan kita belum tahu. Itu ya. Putusan akhir sih. Ya, kalau putusan akhir ya nggak perlu pembuktian, kita belum tahu kan. Kan kita belum lihat tanggapan dari penuntut umum, majelis hakim juga harus musyawarah karena di sini juga saya nggak memutuskan sendiri. Tapi kalau seandainya yang mulia, seandainya maaf kalau saya boleh bertanya yang mulia, kalau seandainya pada akhirnya nanti putusan selah itu ada putusan akhir, berarti yang mulia bisa juga memutuskan juga sekalian untuk kami kembali lagi ke lapas sebelum itu mengatakan mas yang mulia. Ya ini gini ya saudara terdakwa ya, kami memahami bahwa memang terdakwa berenam ini memang bukan orang hukum gitu ya, jadi untuk prosedur hukum acara memang mungkin kurang mengerti gitu ya. Untuk pemindahan saudara dari lapas ke lapas karena saudara terpidana itu bukan wewenang kami, ya. Jadi wewenang majelis hakim adalah memerintahkan penuntut umum menghadirkan terdakwa di persidangan, itu wewenang kami di situ. Untuk memindahkan saudara kami tidak berwenang, itu nanti udah kewenangan instansi lain karena status saudara terpidana, ya. Jadi kalaupun nanti saudara tanyakan apakah putusan selah nanti putusan akhir saudara, itu nanti ditanyakan, nanti penasihat hukum saudara mungkin bisa menanyakan ke lapas karena status saudara terpidana, bagaimana itu baiknya apa, bagaimana aturannya seperti apa. Oke. Gitu ya, mengerti ya saudara ya. Oke, berarti masih ada waktu 2 minggu lagi ya mulia. Insya Allah semoga Indonesia damai, semoga semua sehat ya. Kita nggak ngerti lah Indonesia ini kayak kemarin kerusuhan kita nggak berharap juga ya. Semoga semuanya lancar lah ya. Kita lihat dulu putusan selanjutnya seperti apa, baru kita akan majelis hakim akan melangkah ke step selanjutnya. Kami belum bisa memutuskan sekarang karena kami pun nggak ngerti besok bagaimana, ada apa besok ini dengan saya, dengan Indonesia nih, kita nggak ngerti. Ya, semoga yang mulia baik-baik aja. Oke, amin itu ya. Semoga semuanya terdakwa juga sehat, penuntut umum, penasihat hukum, majelis hakim semua kita sehat, Indonesia baik dan nggak ada musibah seperti itu ya. Amin. Itu ya. Boleh saya ngobrol sama pengacara kuasa hukum. Jangan lupa subscribe ya.